Nah, ngomongin soal upside, coba kita masuk ke price action ya bro. Bitcoin Oke. sekarang gimana? Banyak yang tanya soalnya. Kita kan lihat di sini bro, di spread di antara Bitcoin dan S&P Index juga ini semakin menjauh ya, kita lihat di sini. Yes. Putih ini S&P dan oranye ini Bitcoin. Dia udah menjauh bro Ya. dari mediannya, makin menjauh. Ya, saya Gimana? simple sih lihatnya. Pertama, kita kalau ngomongin weekly chart, bro, kita di sini udah mengalami atau melakukan yang namanya break market structure ya. Kita di area 105, ini kita udah close di atasnya untuk weekly chart. Jadi tinggal nunggu nanti malam gimana price action dari S&P 500 dan juga US Stock Market Open. Dan kita masih kekeh ya di target kita 120.000 untuk sisa cycle ini. Dan sebenarnya 5 hari lagi kita bakal dapat yang namanya monthly close. Kalau monthly close di sini di atas 103.000, I think kita udah menginvalidasi yang namanya potensi double top ya dari area supply sebelumnya. Dan ya takutnya ya skenarionya ini sama seperti cycle 2021 kalau kita nggak close di atas 103.000. Karena apa yang terjadi ya dia di tahun 2021 kita batal nih close di atas area all time high sebelumnya di monthly chart saya ngomong, dan yang ada setelah itu adalah bear market. Jadi ya ini area yang kita ngomong sebenarnya masih cukup abu-abu, tapi 5 hari lagi kita tahu jawabannya. Kalau dia close-nya seperti ini aja deh 110.000, 109.000, I think 120.000 itu 90% pasti terjadi. Ya. Tapi kalau kita di sini ngomong ini dia close-nya ya di bawah, bahkan di bawah 100.000, ya I think kita harus was-was banget ya dengan potensi siklus yang mana udah mendekati akhir ya. Kalau secara kita ngomong halving, meskipun nggak ada jaminan juga sebenarnya halving itu siklusnya akan selalu ditepati atau enggak. Cuman ya kita harus was-was juga dengan dua potensi yang ada, karena market kalau nggak naik ya turun. Ada yang bilang gini bro, bro tim kan sangat terkonsentrasi 90% di Bitcoin. Tapi gue jujur sama kalian, Bitcoinnya kan 0 ya gue pasti sedih banget itu. Sedih banget itu, mungkin depresi Iya, gitu. Kalau itu lu masih mungkin depresi bener, pasti sedih banget. Tapi gini, gue gak mati, paham gak bro? Iya. Bitcoin ke 0 tuh gue gak mati teman-teman. Jadi banyak yang salah kaprah di sana. Kita tuh sebenarnya secara manusia lumayan, gue sangat terkonsentrasi secara persenan aset. Ya. Tapi kalau kalian ngomongin jumlah nominal rupiahnya, mobil gue aja berapa gitu loh. Mobil sama penthouse gue aja udah ratusan miliar. Gitu. Ya, cuman ya memang di sini ya saya sih yang biasanya kayak ya ke dia kan setiap hari kayak trim lah 30%. Ya, dia selalu soalnya kan ngajak gue trim. Dia tapi di sini kan gini teman-teman. dari bawah gue. Dia di sini tuh maksudnya dari 2022 di sini ya. Even habis ini kayak Bitcoin. Kasih tunjuk tuh. Nah, akhir siklus ini ya. Terus misalkan lah dia sesuai yang kita prediksi ya. Dia 120.000 nih misalkan. Di sini copi-copi begini. Terus turun lagi ke 50.000. Dia average-nya tuh masih oke sebenarnya. Iya. Kan misalkan begini, lu masih oke kan? Dengan potensi drop misalkan 40% begini kan lu masih oke sebenarnya. Karena emang siklus ya teman-teman. Selalu ada kayak gini ya di market tuh. Kayak drop sekian persen, drop sekian persen, drop sekian persen. Ya kalau dia ke 60.000 kayaknya dia juga basically ya itu balik lagi gainnya dia yang tahun lalu. Jadi kayak nggak maju nggak mundur juga. Betul. Jadi ya tergantung berapa persen yang kita taruh sih sebenarnya. Tapi balik lagi, gue punya time frame yang panjang. Bener. Ya mungkin Bro Kakak nggak punya gitu. Karena Bro Kakak kan dia banyak konsiderasi yang lain. Kalau gue ini orangnya sendiri. Iya. Gue cuma sendiri, gue nggak ada apa namanya. Ya ada lah nyokap gue dan lain-lain. Cuman saya itu kayak di posisi kita sekarang ya. Di gue Bro Kakak itu terlalu kecil lah. Ya plus saya memang sebenarnya orangnya kalau di market tuh nggak sabaran. Dan lu sebenarnya konservatif, lu lebih konservatif ya, kan? Meskipun di luar ya saya relatif lebih sabar ngerjain apapun, cuman di market tuh saya suka capital yang muter sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau dia ya ini lebih punya play yang long term. Ya, very long term. Ya, Gue terparahnya very long term. Jadi ada yang tanya nih, bro kalau hutang bank buat beli Bitcoin ini ngaco nih. Benar. Jangan pernah hutang untuk beli apapun. Bukan Bitcoin. Aset apapun. Jadi misalnya lu mau ngutang untuk beli gold, jangan. Karena goldnya bisa turun. Bahkan kita ngomong utang kalau misalkan ya, saya mau utang mau bikin kafe gitu. Sama aja itu. Karena kan belum tentu kafemu itu menghasilkan return. Sama juga kayak mau beli gold belum tentu menghasilkan return. Yes. Saran ya sebenarnya mending cari investor kan. Yes. Itu malah jauh lebih bijak loh. Misalkan kamu mau ekspansi lah. Kita ngomongnya ekspansi. Jangan ngutang buat beli sesuatu, yaitu utang buat ngembangin bisnis. Mending kamu kata-katanya itu ekspansi. Kalau ekspansi kamu tinggal cari investor, karena cari investor itu berbeda dengan utang.
Iya. Kalau investor, dia itu kayak jadi satu sama kamu punya yang namanya business entity. Jadi kalau misalkan itu nol, ya dia juga cuma investor. Dia nanggung resikonya bareng kamu. Tapi kalau kamu utang bank, misalkan beli kos-kosan, ya bikin coffee shop, terus itu coffee shopnya nggak laku jadi nol, Grabe kamu lu. disamperin bank. Iya benar. Nah ini ada yang tanya, Bang gimana cara big guy mungkin yang maksudnya big fund milih aset safe haven, kadang emas, kadang USD bills sama uangnya Jepang atau Swiss franc atau bahkan komoditi lain. Ya. Jawabannya sederhana, itu bagian dari diversifikasinya masing-masing. Balik lagi, setiap PM atau portfolio manager itu punya caranya masing-masing teman-teman. Ada yang suka misalnya diversifikasi, misalnya equity nih, kita ngomong equity. Ada yang mau simpel aja, oke gue pakai global equity aja belinya. Ada yang misalnya, equity-nya dibagi nih, pakai Fama and Friends factor model. Dia pasang segini 23%, dia pasang 31%, 7%, dia pasang US International 11%, jadi dibagi gitu. Itu entirely style yang mereka sendiri. Ada yang suka misalnya tadi lu bilang pakai Swiss franc punya, ya. Ada yang suka pakai Singapura dollar, ya. Kayak gue suka Singapura dollar gitu. Ada yang suka USD, kayak Bro Kalimasada. Tapi so far Singapura dollar gue outperform sih, so far. Ada yang suka USD, Bro Kakak. Cuman biasanya ini ya Singapura dolar untuk kebutuhan tertentu. Oh banyak kebutuhannya di situ kan. Kebutuhannya banyak itu kalau di Singapura itu. Jadi gue itu big fan dari Singapura dolar, dan lu bisa beli semacam UST bills-nya juga lewat MAS-nya mereka. Jadi itu juga oke gitu. Jadi ya kita emang ini ya bro, punya banyak akses keuangan yang mau teman-teman tanyain. Ini pertanyaan lumayan unik bro. Apa itu? Tapi ya gue gak kenal dua-duanya, dan gue gak bisa ada pertanyaan. Menurut lu cash-nya lebih banyak Michael Bloomberg atau Chang Peng Zhao? Nah lu dulu deh. Cash ditanya. Ini kita berdua kita gak kenal ya, dan kita gak punya datanya. Mereka tuh nol datanya by the way. Jadi Michael Bloomberg yang di Forbes tuh menurut gue salah total. Tapi kalau menurut saya ya 100% Michael Bloomberg sih. Kalau valuation mungkin CZ ya. Punya cash ya tapi ya? Ya. Punya banyak kayak token-token di walletnya yang sampah begitu, cuman nggak bisa di cash out juga. Ya, setuju. Tapi kalau real USD atau real kayak bond treasury itu pasti Michael Bloomberg. Kalau cash gue pegang Michael Bloomberg 100%. Tapi kalau net worth kayak lu ngomong kayak aset mengambang Binance itu pasti CZ. Pasti CZ. Tapi kayak kalau kita itu dua orang yang kita itu kalau kalian bayangin ya cara kita operate bisnis ya, kita tuh bukan, ada yang bertanya kan, kenapa Aceh misalnya lu nggak mau bikin TBK aja padahal bisa atau apa? Gue tuh tipikal yang suka bisnis tuh private gitu. Gue nggak suka bisnis gue telanjang. Satu itu. Contohnya seperti Holy Wings saja. Waktu itu kan ada narasi bro. Ya. Dari teman-teman dalam pengen di IPO kan. Yang paling vokal untuk nggak mau IPO adalah gue. Banyak yang salah sih. Banyak yang bilang kayak, Timothy di situ karena Holy Wings mau IPO. Enggak, gue yang nentang Holy Wings IPO. Iya. Gitu. Tapi bang. Dan tapi bang gitu. Kenapa? Karena gue suka everything tuh private gitu. Kompetitor nggak bisa lihat laporan keuangan. Tidak ada perlu submit apapun. Ya, karena sebagai perusahaan TBK itu tanggung jawabnya banyak sekali. Michael Bloomberg pun sama, nggak mau dia TBK. Saingannya Reuters TBK bro. Iya. Tapi Reuters tuh nggak ada sepertiganya Bloomberg, gitu. Jadi gue tuh suka something yang very private. Kalau zaman dulu kayak keluarganya Rothschild lah, gitu. Rockefeller, semuanya private, non TBK, ya kan. Uang tuh gini bro. Kan banyak yang nanya kan, hartanya berapa? Gue tuh suka kalau uangnya tuh gak bisa ditakar. Karena gue percaya uang adalah energi. Faktanya kan memang banyak kan perusahaan yang di Indonesia provenly profitable, akhirnya malah delisting semua. Ya, meminta untuk keluar dari bursa. Karena ngapain telanjang kalau bisa dapat uang kan? Nah itu pertanyaannya. Ngapain telanjang itu bagus banget tuh. Ya, ngapain telanjang kalau bisa dapat uang? Jawabannya bisa dua. Satu adalah ego. Paling tinggi tapi ego. Kan ini orang semua udah kaya-kaya banget. Kenapa dia perlu begitu? Karena satu ego. Ya, kelihatan top 10 gitu. Jawabannya kalau kalian mau Timothy nih, karena ada yang bilang, Timothy mana di Forbes nih? Gue mau Timothy di Forbes top 50 nih. Tahun depan nih. Jadi langsung. Gue tinggal backdoor ya, perusahaannya udah listing yang TBK. Gue beli perusahaannya, cari yang kecil-kecil 200 miliar cash, gue beli semua. Floatnya gue keringin, ya, gue kasih ke friends and family gue, yaitu Kalimasada 9%. Yeah. Dia pegang di belakang nih sebelum buka building ini. Sisa 1% kan, habis itu gue tipisin bid and offernya, gue masuk top 50 orang paling kaya di Indonesia. Nah ini segampang itu teman-teman. Dari Raffi. Tapi bang, company-nya Warren Buffett rata-rata publik.
Nah ini nggak ngerti dia yang Casco nggak ngerti dia. Coba bro, Google dulu Berkshire Energy bro. Nah cari itu TBK nggak tuh? Kalian tuh banyak yang salah loh. Kalian bilang Apple tuh 30% Warren Buffett, salah total. Coba cari Berkshire Energy dulu. Dia punya perusahaan renewable energy terbesar di dunia loh. Berkshire Energy itu. Teman-teman nggak banyak yang nggak ngerti. Ya Buffett tuh kan sebenarnya punya Casco yang udah dibuka bro tuh websitenya. Yes. Nah. Jangan salah lu, non TBK-nya banyak sekali. Geico aja nomor 1 paling besarnya itu tidak TBK teman-teman. Ini kalau lu scroll ke bawah itu ada banyak sekali tuh. Mid American ada NV Energy, Northern Power Grid, Natural Gas Transmission, coba BHE Renewables bro. Itu lu klik bro yang paling bawah sebelah kanan. Itu lihat 1690 megawatt solarnya, 2544 windnya megawatt, 345 megawatt geothermal dan 10 megawatt hydronya. Buffett itu rajanya green energy. Lu jangan salah lu. Benar. Bukan Brookfield, tapi Warren Buffett ini. Berkshire Energy nomor 1 paling besar. Ya ini lu lihat nih. Solar, wind, geothermal, hydro. Nah, lu tahu nggak? Warren Buffett itu punya perusahaan solar, geothermal, wind, dan hydro. Nggak punya, nggak tahu kan? Jadi yang lu tahu tentang financial market itu cuma segini. Ada yang bilang, oh Warren Buffett itu kok posisinya besar sekali di Apple. Salah teman-teman. Salah. Itu yang TBK. Jadi gitu. Kenapa ada non TBK ya? Itu tadi dia nggak mau telanjang kan buat semuanya. Tapi bang. Gitu. Iya kayak mereka bilang, maksudnya bahkan Buffett pun dan juga Munger itu kan di modern day finance ya. Iya betul. Beliau berdua juga mengungkapkan kalau mereka pun diadu sekarang dengan instrumen keuangan yang ada, indeks lain sebagainya. Oh pasti kalah. Nggak, itu Charlie Munger dan Buffett ngomong loh. Ngakuin. Karena dia tuh mulai tuh pas kayak saham lagi masih mulai. Saham 4 tahun 40-an. Sebenarnya gini kan? Saham itu kita nggak ngomong asetnya lama 1.600 ya. Yes. Tapi saham itu mainstream bro. Itu baru 1970-an sejak Nixon cabut. Yes. Ya kita ngomong lah ya. Saham Buffett mulai investasi 40-an. Negara kita aja belum merdeka bos 40-an. Betul. Ya kan? Terus lu mau bilang tapi bang. Yeah. Tapi bang. Betul. Udah nggak bisa dalam artian ya kita compounding ya ke aset yang begitu. Ya saya nggak ngomong ya saham ya. Kita ngomong in general. Bahkan di luar pun ya dengan jumlah emiten yang udah sebanyak itu pun orang sulit bro cari alpha ke sana. Oh sulit. US kan, terus ke Cina. Bahkan kayak Charlie Munger terakhir juga BYD banyak mainnya. invest di perusahaan Cina. Iya, BYD mainnya.